Oke, halo saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kamu sudah nonton dua video sebelumnya, saya mau bilang terima kasih dan kembali lagi bersama saya Kartens. Di sini di video ini saya akan berbagi, saya akan share what I have learned this week, apa yang saya pelajari minggu ini di satu kelas teologi, and what I've learned this week is what is man. Dan apa yang saya pelajari minggu ini adalah apa itu manusia, apa itu saya, apa itu kau, dan apa itu kita. And so let's start. Manusia itu di situ apa yang saya dapat, manusia itu adalah puncak dari penciptaan yang Tuhan ciptakan di dunia ini, dan manusia adalah manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling spesial. Dan kenapa saya bilang spesial? Karena kita semua pasti tahu kalau kita manusia adalah gambar dan rupa Allah. We are human was created by God's image and God likeness. And apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Apakah dengan kita merefleksikan diri kita sebagai manusia dan kita memiliki mata, kita memiliki hidung, tangan, dan telinga mungkin, apakah Tuhan juga mempunyai itu semua? Tidak, bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Kita memiliki sifat atau beberapa karakteristik yang merefleksikan diri kita sebagai ciptaan Allah atau gambar Allah. Dan karakteristik yang Tuhan punya itu adalah bagaimana kita sebagai manusia, Tuhan bisa berpikir, Tuhan bisa menentukan pilihan. Itu menjadikan kita merefleksikan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah, di mana Allah bisa berpikir, Allah bisa menentukan pilihan kenapa dia mau menciptakan kita sebagai manusia. Dan kedua adalah moral, di mana kita sebagai manusia menentukan apa yang harus kita lakukan. Dan saya yakin Tuhan semua pasti ingin melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu Tuhan menyatakan kuasanya di situ, karena kita merefleksikan apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baik, kita sebagai gambar dan rupanya harus melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Dan itu sebagai refleksi tentang kekudusan Tuhan, karena Tuhan memiliki moral dan dia melakukan hal-hal yang baik, termasuk menciptakan kita sebagai manusia. Karena setiap apa yang dia ciptakan, ia selalu mengatakan itu baik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sosial. We as human, we have to have fellowship with others, and we have to communicate with others and have relationship with others. It reflects God in Trinity. Itu merefleksikan Tuhan di dalam Trinitas, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu dan mereka memiliki hubungan satu sama lain. Itu merefleksikan kita juga sebagai manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Kita memiliki keinginan untuk ada di dalam suatu hubungan. Itu merefleksikan Tuhan di dalam secara sosial. And dan apa tanggung jawab kita sebagai ciptaan yang spesial, ciptaan yang beda daripada yang lain, ciptakan secara berbeda, dan kita adalah puncak dari ciptaan Tuhan. Karena kita harus tahu Tuhan adalah ciptaan Tuhan yang spesial, Tuhan adalah ciptaan Tuhan yang beda daripada yang lain. Itu membuat kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, apa itu tanggung jawab kita kepada Tuhan? Menurut apa yang saya belajar dan apa yang saya tahu, kita harus menghormati apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita harus menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan. Misalnya tubuh kita, atau mungkin tumbuhan, tanaman, binatang yang Tuhan telah ciptakan,
kita sebagai manusia yang diberi hak untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kita harus menjaga itu. Itulah salah satu bukti bahwa kita bertanggung jawab pada Tuhan tentang apa yang Dia berikan kepada kita sebagai ciptaan yang spesial. Dan ya, salah satu hal yang paling saya suka dalam pelajaran ini adalah pelajaran ini mengajarkan saya untuk mengambil tanggung jawab untuk menghargai Tuhan yang telah menciptakan saya dengan cara menerima kehadiran Tuhan, menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus menikmati itu. Itu sebagai salah satu cara untuk saya, untuk kau, dan untuk kita semua untuk menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Jadi ketika kita menikmati kehadiran Tuhan dalam tong hidup, tong telah menghargai Tuhan. Karena apa? Karena tong sebagai manusia adalah gambar rupa Allah. Semakin kita berpikir dan memahami tong diri sendiri, tong akan semakin memahami Tuhan, dan semakin tong memahami Tuhan, tong akan semakin memahami tong diri sendiri. Jadi sebagai tong punya dengan tong menikmati kehadiran Tuhan, membuat tong semakin merasa damai dan membuat tong semakin sukacita, dan itu apa yang Tuhan inginkan tong lakukan. Karena buat apa tong sibuk untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, tapi tong telah menikmati kehadiran Tuhan. Karena apa yang akan tong lakukan itu tidak akan cukup untuk membayar semua apa yang telah Tuhan lakukan. Semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita dan untuk apa segala sesuatu yang telah diciptakan sangat mahal. Jadi cara kita menghargai kehadiran Tuhan dan menghargai diri kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan ya, saya pikir hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya itu dapat menjadi berkat buat saudara dan semua, biar kedepannya mungkin kita dapat lebih menghargai Tuhan, jadi lebih menghargai Tuhan, hidup sebagai ciptaan yang spesial dan ciptaan yang paling disayang oleh Tuhan kita. Terima kasih, itu saja. Shalom.